Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niswa Andari. Saya mahasiswi semester 4 jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menganalisis latar belakang terbentuknya VOC dalam sejarah Indonesia. Forensic Ostend Company atau biasa disingkat VOC merupakan serikat dagang asal Belanda yang sempat eksis di zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Nama VOC sendiri memiliki arti Persekutuan Dagang Hindia Timur. Diberikan kata Hindia Timur karena ada Persekutuan Dagang Hindia Barat juga. VOC sendiri sebagai persekutuan dagang yang diciptakan Belanda ini bekerja dengan cara memonopoli kegiatan perdagangan di kawasan Asia. Latar belakang pendirian sejarah VOC Belanda diawali oleh perjalanan pelayaran Vasco da Gama pada tahun 1497 sampai 1498 dari Eropa yang berhasil sampai India melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Inovasi perjalanan melalui jalur laut ini ditujukan untuk menghindari persaingan dengan pedagang Timur Tengah dalam perjalanan ke kawasan Asia yang biasanya ditempuh melalui jalur barat dan juga memiliki resiko yang berbahaya. Pada mulanya, perjalanan bangsa Eropa dan Belanda ke kawasan Asia Timur, termasuk ke wilayah Nusantara, untuk melakukan perdagangan. Tetapi pada kurun waktu yang berjalan, tujuan perdagangan telah bergeser dan ditambah dengan pekerjaan politik dan usaha kolonialisasi. Nah, kala itu Belanda memang memiliki tujuan untuk melakukan kolonialisasi dengan latar belakang perdagangan, sehingga ini adalah titik awal adanya kolonialisasi di Indonesia yang terjadi. Pada abad 16, usaha perdagangan rempah-rempah telah didominasi oleh Portugis dan Lisbon dijadikan sebagai pelabuhan utama perdagangan. Sebelum terjadinya revolusi di Belanda, distributor rempah-rempah di kawasan Eropa berada di kota Antwerp. Namun setelah tahun 1591, Portugis melakukan kerjasama dengan firma-firma dari negara Jerman, Italia, dan Spanyol dan menggunakan pelabuhan Hamburg sebagai tempat distribusi barang dagang dari kawasan Asia. Nah, hal ini mengakibatkan jalur perdagangan berpindah tidak melalui Belanda. Tetapi sisa perdagangan yang dilakukan Portugis ini tidak efisien dan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Pada saat terjadi ketidakseimbangan, harga barang dagang meninggi. Keadaan tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda, sehingga Belanda berkeinginan untuk melakukan perdagangan rempah-rempah secara internal atau yang biasa dilakukan dengan sendiri. Nah, latar belakang pembentukan VOC pada tahun 1595 hingga tahun 1597, Cornelis de Houtman dan Jean-Joseph Valentins menemukan jalur rahasia pelayan Portugis. Nah, hal ini menjadi perjalanan pertama Cornelis de Houtman melakukan pelayaran ke Banten yang merupakan pelabuhan utama Pulau Jawa. Perjalanan ini diawali menggunakan 4 kapal ekspedisi yang dipimpin Cornelis de Houtman ini tiba di pelabuhan Banten. Nah, Banten saat itu menjadi pelabuhan terbesar untuk perdagangan lada. Setelah melakukan transaksi perdagangan, Cornelis de Houtman kembali berlayar. Kali ini ia menuju ke arah timur. Perjalanan melalui jalur pantai utara Jawa, tetapi pada perjalanan ini Cornelis de Houtman mengalami serangan dari penduduk pribumi di daerah Sedayu yang mengakibatkan 12 orang awaknya hilang serta perseteruan dengan penduduk Madura yang mengakibatkan pimpinan lokal terbunuh.
Peristiwa ini membuat Cornelis de Houtman kehilangan separuh awak kapal. Selanjutnya, pada tahun berikut setelah ekspedisi dilakukan, Cornelis de Houtman memutuskan untuk kembali pulang ke Belanda dengan membawa rempah-rempah yang saat itu dirasa cukup memberikan keuntungan. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember tahun 1600, Inggris mulai mendirikan perusahaan dagang yang bertempat di kawasan Asia, pusatnya berada di Calcutta. Perusahaan dagang Inggris ini memiliki nama The British East India Company. Selang 2 tahun kemudian, Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602 serta Perancis mendirikan French East India Company tahun 1604 setelahnya. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC atau French East Indies Company. Pada masa ini terjadi persaingan antara perdagangan antara negara-negara Eropa, terutama Portugis, Spanyol, Prancis, dan Belanda. Persaingan sengit ini terjadi karena adanya perebutan usaha untuk mendominasi perdagangan di Asia Timur akibat kekhawatiran atas persaingan yang semakin sengit. States General di Belanda memberi kewenangan untuk VOC membentuk tentara perang yang dibiayai sendiri serta memberi hak-hak istimewa terhadap VOC. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.